Bismillah ya Mannanu ya Karim. Kamu tadi subuh sholat, ya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu taat, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan maksiat, bar sholat atau syukur, bar zuhur atau syukur, bar asar. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Oh sudah di situ al-minanul kubra, orang itu sholat semua. Nah saya itu termasuk orang yang terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubra. Jadi di situ hidup itu enak semua. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia. Yaitu Nabi ngendikan, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas taat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi GNU itu. Bohong fasik gendong kayak apa kalau mati saya ge. Tombone menang kabeh, saya ge menang kabeh. Sesuai kayak ini saya nih mun mboten saged maling, mboten saged korupsi. Oh nggih saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram, atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh. Karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar, alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya, perang sudah orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir, berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi. Dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat. Karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Badullah pun satu. Nur isido mondok gini itu enggak apa-apa. Pondok elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kapundhut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbah saya, kira usah tirakat, terus tak tirakati aku. Itu. Jadi saya, Mbah Mun juga gitu. Kowe haram tirakat, wis tak tirakati aku. Saya seneng sekali. Tapi tua-tua kok mikir putu. Nah, terus tirakati putuku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Latif, saya ini sudah mulai mikir putu. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang enggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu, kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolahno. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya hampir tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Narukan juga disabdo begitu. Singkat cerita sama Mondok Sarang. Mondok Sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim juga ada yang ngelem. Biasa aja untuk tungan sepuh. Ya sebenarnya agak kecewa, ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata
Dianggap doanya orang-orang sepuh. Ya, makanya kalau ini kita ya rodok, ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya karena tadi kenapa saya harus cerita ini. Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi mbah-mbahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbah Mun itu sering kritik kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair, dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menvonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik, ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih, niki boten majibaken, ngelatih, boten majibaken tapi nopo. Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu, sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping, awas harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha, nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin Masyhur, sama cari di Al-Hunyah. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar, karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipandu, lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim, kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, Bapak itu pengagum Badolah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu Ki Zubaidi istiqomah, Badolah istiqomah. Tapi jangan kira Badolah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritakan Bapak. Badolah itu anak ambek wong fase teman-teman itu rapati cocok. Senajan to majibno fase. Tak takoki iki ngopo. Engko nek ke fase darane wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak, niku saged damel syariat mboten? Ya ora kenek, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakam tajwid kemudian menganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayaqraul Qur'an apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badolah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji Ihya itu jauh oleh, tapi nak ngaji Hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badolah itu melarang siapa saja santri ngaji Hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji Hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Pirroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa innallaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai luhut orang-orang kuno.
Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak, enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Wong tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta aja jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga tunda-tunda. Itu ngeri lagi itu 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah adalah masyhur itu. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam ya beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih, di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhian. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Fakihnya Nabi Ibrahim adalah, kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat, berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni. Apa seperti itu Tuhanmu memu'alamalai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering gaya jargon masyhur. Zada khusyuan, zada jahlan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfirullahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilkaz zaman atau fi dzalikaz zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib.
kok sifat saya tinggal satu yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Wong saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau, ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au jatuh. Itu cocok tidak cocok, potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya in sya'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca hanya khusuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang nginjak pasti salah enggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca misalnya baca Quran walillahi mulkus samawati wal ard ya sudah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita ya inginnya ke kita yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan enggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Enggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok enggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi mbah-mbah saya dari bapak itu wali mas tadi. Mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridu wa atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa aqradu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi was sarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kulo isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kulo diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kulo di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin liyana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita enggak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram, bisa dihitung berapa ratus juta. Terus separuhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini antar, tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar, semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Atajabu min hadza." Kamu kagum dengan ini, merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik, tinggo demenan, tinggo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Suasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Seorang lagi-lagi itu akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Sa'roni kan bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin.
Kamu termasuk ulama yang amili. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya ndak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu taat, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar sholat atau syukur, bar zuhur atau syukur, bar asar. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Oh sudah di situ al-imanul kubra, orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab al-minanul kubra. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak perlu saya sebutkan, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nanti yang kepengen jadi jabatan, mencari jabatan itu sah. Kalau yang jawab tak sebut nggak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh nggak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat alni ala khuzainil ardi ini khafifun alim. Nabi Yusuf juga ada jabatan ya Rabb. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhah bi syariati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama singkat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh kok oleh jabat. Hatinku, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlih faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Safiyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya data. Nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu, masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orang yang khusyuknya masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Khilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersengut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas kan. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ilah. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bi fathir ra wakila bi sukun, ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'annaka tai'asu min rahmatillah taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengut wae koyo dunia orang rahmat, anane corona tok. Padahal ya ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil marto. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang
Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures, ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Ciri kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar ya, Kiai Anwar Shah, orang-orang India ya, orang sekarang. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu wali itu mau modal rasido. Sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi wa la dhilla illa dhill. Itu diantaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku iso dadi wali. Iku yuzilluhum wa fi dhillihi wa la dhilla. Ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah, itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan kecuali yang memperlihatkan salahnya, dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Kalau saat dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi nggak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking, Pak? Ranking sekali sudah nggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lugawi ya. Saya dulu iskal. Kan nyun sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat, tercerita Gus saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting gitu. Terus Pak, pokoknya menurut kula ora oleh cerita, pokoknya ora oleh cerita. Ya guys, oke. Setelah itu saya nyari-nyari sarah, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Cung aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak ya. Nah, kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. Cung aku zaman yang pondok iku rezekiku kok bodoni. Kan terus jadi syariatun muttaba'ah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah, pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, illa aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna wa ta'ala yakrohu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal, oh itu niru kiai ini karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat yang mau maksiat ini nggak punya alasan karena masternya nggak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang sultan nggak pernah konangan, nggak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya eskal loh. Kok ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Saya dulu se-eskal. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu enggak suka zuhurul ma'asi. Allah enggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa. Kalau istilahnya Mas Nadib Islam Nusantara atau moderat macam-macam lah.
Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin nggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak, ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apalagi itu? Oh, garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya, macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istisqa enggak mandi. Kan enggak terima, dia seorang nabi kok istisqa enggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya enggak mandi? Terus kata Nabi, kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang adu-adu. Nabi Musa ngajari Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya tidak ikut istighosa, akan selesai. Terus jawab pangeran lucu, saya ini Tuhan, anha anin namimah, saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah, maka saya tidak akan nama. Anha anin namimah wa akunu namaman, saya ini mengharamkan adu-adu kok terus dudono sing kan ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena madlum kan. Itu ketemu, setelah ketemu sama-sama nur. Anta bareh, ya saya bareh. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan gitu? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Faka ada Musa ajab tisau, itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali kan. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang ya mikir. Ya nak sing taat meneh, tapi kok nak ono apa-apa sing maksiat ya maksiat meneh. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah, tidak berani berdoa saya sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang Muslim sing apian kan ya kepengen arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca kibarek tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti ra usah kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya yang fasilitasi ada ini. Pakaiannya kalau dames. Apa, pokoknya saya ingin khidmah sama jenengan. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu ya faham mabibabsi hampir saja dibukut. Terus kata Allah jangan Isa, dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbihu wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi, aina Allah fa asyarat ila sama, Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan Allah la yakhullu fi makanin, berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi.
Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah, Gus? Padahal Allah nggak pernah susah. Tak tanya gitu. Saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa? Gus, kok gitu? Padahal Allah kan nggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafunan taqamna minhum. Itu doire asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yusifu. Berarti kayak dengan ata lah. Ya ata ya'ti ityanan, kalau ingin wazan afala kan ata yu'ti ita, sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Firaun wa kaumu nak ing ingsun. Firaun mari ribet, mari aku susah, aku pengiran ciri tandingi intaqamna minhum kata aku. Akhirnya dia itu bilang jebule ning Quran yo ono istilah Allah susah. Ya sembol aku itu wong aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iku ono kembarane Quran. Sampeyan masih khusyuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu itu penting wis suwe nah ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi ngajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mlebu neraka piye. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak idadzoni abdi. Daripada nganggep neraka masalah atau eling pangeran kan ini. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus Yaki pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gawe ning hotel karena di pavilion. Sebelum mau kapundhut cek donga khataman Quran, baca sabbahat khataman. Wis tak khataman Quran terus wis ora usah nangis aku husnul khotimah ya terus kapundhut. Betul kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya rileks aja. Seperti Mbah Mun itu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Mbah Mun, "Cung, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim. Nak mati Jumat berarti aku wali." Kok penak kabeh berarti. Saya sebenarnya ingin tanya, nak Sabtu Mbah tahat men. Tapi kok potongannya ora pantas itu jadi. Ketika beliau nyatanya kapundhut Selasa berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut. Itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya Mas Nabi, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini, dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kapundhut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kandha aku wingi 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit saja. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Nadi yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadi. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran berarti. Masuk orang baik. Yang ngaku orang baik itu penting cara kitab Al-Minanul Kubra karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubra. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat.
Kamu harusnya juga bilang, saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tawabik dari Imam Sa'roni gitu. Senengane kok, kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Adib, karena provokator, meskipun itu asli, nggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir, jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya, dia ke makomnya, Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Nah, makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus, dulu saya itu nih Gus, bapak itu Islam, bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya Islam, bapak itu kancanan wong mlete itu. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang mlete ini tak kancani, marah orangnya, marah itu. Tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan mbah, wongnya sepuh. Oh wis lho Gus, esuk-esuk kudu sarapan wajib. Wis rokok, oh wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja, Bang? Nah, aku nang masjid di 10.000, kon ngino wong kerja ora usah, di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngawula wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan, terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya Allah ora tau mar. Oh, mungkin karena ini, Bapak. Jadi akhirnya sesuai wae ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Ternyata orang sopan ya kaca juga mau eling sisi panen akeh tak tahu. Mbah panen kathah. Mboten Gus namung niki. Pokoke meluh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu repot. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu hormatnya sama kiai. Kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule padha wae gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was saleh wat thaleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah, makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu enggak bisa dikawal dengan khusyuk, enggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliq. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.